apa kabar? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang saya yakin kita semua pernah ngalamin. Niatnya cuma mau ngecek media sosial sebentar, tahu-tahu 1 jam udah lewat aja. Kenapa sih bisa sesusah itu buat berhenti scrolling? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba diingat-ingat, pernah nggak sih kayak gini nih? Kamu ambil ponsel, niatnya cuma mau balas satu chat atau lihat satu notif, nggak kerasa udah 1 jam, kadang malah 2 jam. Hilang gitu aja. Kalau kamu pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini fenomena yang super duper umum. Jadi, pengalaman lupa waktu ini ternyata bukan sekedar kebiasaan buruk atau karena kita kurang niat. Bukan. Ini tuh sebuah perangkap yang didesain dengan sangat cerdas. Nah, mari kita bedah dulu bagian pertamanya. Perangkap scroll tanpa akhir. Nah, ini dia istilahnya infinite scrolling trap. Penting banget buat kita sadari ya, ini bukan berarti kita lemah atau nggak punya disiplin. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah jebakan yang emang sengaja dirancang biar kita terus-terusan menggulir tanpa sadar dan akhirnya waktu pun terasa kayak hilang di telan bumi. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas lagi asik scrolling? Nah, disinilah bagian serunya. Ternyata ada permainan kimiawi yang kuat banget di baliknya. Yuk kita masuk ke bagian kedua, buat ngertiin gimana otak kita bisa terjebak sama yang namanya dopamin. Prosesnya tuh sebenarnya simple banget, tapi efeknya luar biasa kuat. Bayangin gini deh, kamu lagi scroll, terus nemu video lucu. Boom! Otak kamu langsung melepaskan dopamin, alias si hormon rasa senang. Kamu langsung ngerasa puasa saat, dan otak kamu seolah-olah bilang, wih enak nih, cari lagi dong. Jadilah kita terus scrolling dan scrolling lagi buat ngejar hadiah berikutnya. Dan ini bukan cuma kira-kira loh ya, penelitian dari Universitas Harvard beneran membuktikan ini. Buat otak kita, nemuin konten baru yang seru di media sosial itu rasanya persis kayak menang jackpot di mesin slot. Serius. Jadi setiap scroll itu ibarat kita lagi narik tuas mesinnya, berharap dapat kejutan yang menyenangkan berikutnya. Kebayangkan kenapa susah berhenti? Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan 100% salah otak kita yang gampang senang. Ada dalang di baliknya, yaitu platform yang kita pakai. Di bagian ketiga ini, kita bakal bongkar gimana semua aplikasi ini emang sengaja dirancang biar kita nempel terus dan gak bisa lepas. Algoritma di TikTok, Instagram, YouTube Shorts, itu pinternya bukan main. Mereka bukan cuma ngasih konten acak, mereka itu kayak detektif pribadi yang ngamatin setiap gerak-gerik kita. Apa yang kita tonton, berapa lama kita nontonnya, video apa yang kita kasih like, apa yang kita komen, semuanya dicatat. Makin sering kita berinteraksi, makin jago mereka menyajikan konten yang pas banget sama selera kita. Sampai-sampai kita nggak mau berhenti. Coba deh, kita bandingin sama zaman dulu. Waktu kita baca koran atau majalah, selalu ada namanya halaman terakhir kan? Ada titik selesai yang jelas. Nah sekarang, dengan fitur infinite scroll, nggak ada lagi yang namanya akhir. Kontennya terus aja muncul, dan otak kita jadi kehilangan sinyal alami untuk, oke, udah cukup, waktunya berhenti. Dan ini bukan kebetulan loh, sebuah studi dari Universitas Stanford udah membuktikan kalau desain tanpa batas ini emang beneran secara signifikan bikin waktu penggunaan aplikasi kita jadi melar banget. Selain desainnya yang canggih, ada juga faktor psikologis yang kuat banget, yaitu FOMO, alias Fear of Missing Out. Rasa cemas dan takut ketinggalan berita yang lagi viral, tren terbaru, atau sekedar obrolan teman-teman. Nah, menurut penelitian dari Oxford, dorongan inilah salah satu lem terkuat yang bikin kita nempel terus di layar. Terus ditambah lagi sama format video-video pendek. Ini beneran kayak nyiram bensin ke api. Setiap video kan hadiah dopamin yang super cepat. Satu selesai, langsung dapat lagi. Selesai lagi, dapat lagi. Siklus imbalan yang super cepat ini akhirnya ngelatih otak kita buat nagih stimulasi baru terus-menerus, detik demi detik. Nah, ada satu lagi nih pendorong yang gak kalah kuat, validasi sosial. Kita kan bukan cuma penonton pasif, kita juga posting kan? Rasa penasaran buat ngecek, postingan gue udah di-like berapa orang ya? Atau ada yang komen apa aja nih? Dorongan ini menurut Pew Research Center adalah salah satu alasan utama kita bolak-balik buka aplikasi. Oke, kita udah tahu kenapa kita susah berhenti scrolling. Terus, emangnya kenapa? Apa masalahnya kalau cuma buang-buang waktu sedikit? Nah, jangan salah, dampaknya bisa lebih dalam dari yang kita bayangin. Di bagian keempat ini, yuk kita lihat dampak-dampak tersembunyi di baliknya. Efeknya tuh bisa nyebar kemana-mana, fokus dan konsentrasi kita jadi gampang buyar, karena otak terbiasa sama hal-hal yang instan dan cepat.
Kualitas tidur juga bisa berantakan, apalagi kalau kita scrolling sebelum tidur. Produktivitas kerja atau belajar jelas keganggu. Dan yang mungkin paling sering nggak kita sadari, ini bisa meningkatkan kecemasan karena kita jadi tanpa sadar terus-menerus ngebandingin hidup kita sama kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna di layar. Wah, dengerin semua dampaknya mungkin kedengaran agak serem ya. Tapi ada kabar baiknya. Kita sama sekali nggak berdaya kok. Kita bisa banget ngambil alih kendali. Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bahas cara-cara praktis buat jadi bos dari ponsel kita sendiri. Ini dia beberapa senjata yang bisa langsung kamu coba. Pertama, pakai fitur batas waktu aplikasi. Anggap aja ini cara kita bikin halaman terakhir versi kita sendiri. Kedua, matiin notifikasi yang nggak penting-penting amat biar nggak diganggu terus. Terus, coba deh komitmen untuk nggak main media sosial 1 jam sebelum tidur. Dan yang paling ampuh, setiap kali tangan gatal mau buka aplikasi, berhenti sejenak, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku buka ini buat apa ya? Kesadaran kecil ini bisa bikin perbedaan besar. Jadi, ingat ya, tujuannya itu bukan buat jadi anti teknologi atau anti sosmed, sama sekali bukan. Tujuannya adalah supaya kita yang jadi tuannya. Kita yang pegang kendali, bukan algoritma atau dopamin kita. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di dunia yang penuh dengan lautan informasi dan distraksi kayak sekarang ini, jangan-jangan kemampuan untuk mengendalikan fokus dan perhatian kita sendiri itu adalah superpower yang paling penting yang bisa kita miliki. Gimana menurutmu?